Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kita, awal hari ini adalah awal kebaikan dan sampai kepada akhirnya. Salam dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan informasi ringkasan dari daurah yang kita ikuti di Ayaange atau Kotek Ayaange di Padang Panjang ini, di mana kita telah mempelajari bersama Syekh Fahad bin Isa Al-Anazi, bahwa kita mempelajarinya tentang asma wa sifat atau kaidah al-muthlah, kaidah-kaidah yang bermanfaat ya di dalam asma wa sifat. Kita perlu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Pembahasan tentang asma wa sifat ini adalah bagian dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari ilmu asma wa sifat ini sangat penting sekali. Namun sangat jarang dibahas di dalam kajian-kajian di depan masyarakat. Karena dalam kondisi ini ada di antara orang-orang yang tersesat di dalam masalah pemahaman akidah. Dengan hujjah mereka mengatakan bahwa akidah harus diambil dari hadis mutawatir. Namun perlu diketahui bahwasanya syariat agama kita yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Para sahabat mengambil akidah ini melalui Al-Quran dan melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka di dalam pemahaman asma wa sifat ini, para sahabat mereka telah mengambilnya
dari Al-Quran dan mereka telah terima dengan baik. Mereka juga telah mengambil dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka memahaminya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang berhujah dengan mereka di dalam bab asma wa sifat ini dengan hujah mereka yaitu bahwa nas-nas atau dalil-dalil yang datang itu adalah dari hadis-hadis ahad oleh tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Maka mereka menyikapi nas-nas itu dengan cara dengan cara mentakwilnya atau dengan cara menolaknya, karena mereka lebih mendahulukan akal daripada nakal. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah hujah mereka tentang bahwa dalil-dalil ini datang karena ahad dan itu tidak bisa diterima. Sebenarnya apa yang mereka jadikan hujah itu adalah hujah yang lemah sekali. Karena kalau kita lihat bahwa Nabi SAW ketika diperintahkan untuk merubah merubah kiblat, ya, maka datanglah seorang utusan dari Nabi SAW ke para sahabat yang ada di Quba. Mereka sedang salat subuh. Dia menyampaikan kepada mereka bahwasanya pada malam hari telah terjadi turun firman Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita merubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka otomatis mereka para sahabat yang ada di Masjid Quba itu merubah pada saat ketika ketika mereka mendengar bahwasanya telah terjadi perubahan perubahan kiblat, langsung mereka berubah. Nah, yang mendatangkan berita itu adalah seorang, yaitu seorang sahabat memberitahukan bahwa sudah turun kepada Nabi SAW perintah merubah kiblat. Nah, maka dalam hal ini para sahabat tidak menunggu dulu, langsung dia menerima berita dari satu orang. Mereka terima itu, ya. Nah, kemudian Nabi SAW mengutus Mu'adz sendirian ke Yaman untuk berdakwah. Nabi SAW mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwal ma tad'u ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatang kaum dari ahli kitab. Hendaklah yang pertama engkau ajak mereka adalah bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Risalah atau misi yang terbesar yang dibawa oleh Mu'adz dalam dakwanya ke Yaman adalah akidah. Dan dia sendiri yang berangkat. Ya, maka ahli Yaman menerima apapun yang diajarkan oleh Mu'adz dari akidah. Yang menunjukkan bahwa mereka menerima mereka menerima berita yang disampaikan oleh satu orang. Walhasil kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menolak akidah, menolak nas-nas dari hadis Nabi SAW dengan hujah bahwasanya ini adalah hadis ahad, ya, ini adalah hujah yang sangat lemah sekali dan bertentang dengan apa yang telah dilakukan oleh
para sahabat dan kaum muslimin. Mempelajari ilmu tentang asma dan sifat ini adalah sangat agung sekali dan sangat mulia. Keutamaan di dalam mempelajari bab atau mengetahui asma dan sifat ini adalah yang pertama bahwa mengetahui tentang asma dan sifat itu adalah bagian dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia. Tauhid itu terbagi kepada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Maka mengenal asma was sifat itu adalah bagian dari salah satu bagian dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari tauhid, mentauhidkan Allah dengan asma wa sifat? Adalah menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya melalui Al-Quran dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadis yang sahih dari nama-nama dan sifatnya, ya. Dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dari Allah. Jadi menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat untuk dirinya dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid asma wa sifat. Jadi mengenal bab asma wa sifat berarti kita mengenal bagian dari tauhid dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, besarnya pahala untuk menghafal dan mengamalkan, memahami dan mengamalkan asma wa sifat. Besarnya pahala yang didapatkan bagi orang yang menghafal, kemudian memahami, kemudian mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Inna lillah tis'an wa tis'ina isman. Faman ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Siapa yang ahsaha, maka dia masuk ke dalam surga. Makna dari ihsa tidak hanya untuk menghitung-hitung saja, akan tapi adalah dengan menghafal nama-nama itu, kemudian dengan memahami maknanya, ya, dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari terhadap uh, makna dari nama-nama tersebut. Contoh misalkan As-Sami'. As-Sami' itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan dia memiliki sifat pendengaran. Dia akan mendengar seluruh apa yang kita ucapkan. Maka seorang apabila dia mempelajari nama-nama ini dan memahaminya dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara dia akan berhenti atau dia tidak mau mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dan mendengar apa yang diucapkannya. Maka dia akan termotivasi juga untuk mengatakan perkataan yang baik-baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, di antaranya adalah beriman kepada sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah sami'. Maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Nah, maka seluruh nama dari Allah, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki makna. Maka kita dituntut untuk mengamalkan dari konsekuensi nama itu sendiri. Maka ketika kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini,
akan memudahkan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang besar karena kita bisa menghafalnya, kemudian memahaminya dan mengamalkannya. Yang ketiga, kemuliaan ilmu ini mengikuti kemuliaan yang dijadikan sebagai eee mengikuti apa yang diilmui. Kemuliaan ilmu mengikuti terhadap objek yang akan diilmui. Kemuliaan pengetahuan mengikuti terhadap objek yang diketahui. Di dalam asma wa sifat ini, yang akan kita mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang paling agung untuk kita ketahui, ya. Maka berilmu tentang asma wa sifat berarti dia adalah ilmu yang paling agung karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung untuk kita ketahui, ya. Kemudian yang keempat, berilmu tentang asma wa sifat adalah bagaimana kita berilmu, memiliki ilmu untuk menghadang atau membantah perkataan-perkataan ahli batil yang telah menyeleweng terhadap asma wa sifat dan mereka telah ada di antara mereka telah menghilangkan sifat-sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghilangkan sifat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghilangkan nama-nama, malah mereka menghilangkan sifat, ya. Di antara mereka ketika mereka menghilangkan nama atau menghilangkan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada, ya. Di antara mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Lalu, ya, ini sama dengan kita mengatakan tidak ada, ya. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak begini, Allah tidak begitu. Berarti Allah tidak ada, ya. Maka ini pemahaman yang tersebar di masyarakat sekarang mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas, Allah tidak di dalam, Allah tidak anu, ya. Ketika ditanya di mana Allah, dibilang Allah tidak bertempat, Allah subhanallah, ya. Nabi SAW ketika dia menanyakan seorang budak, "Aina Allah?" Ya, aina itu adalah menunjukkan pertanyaan akan sebuah tempat, ya. Lalu Nabi menanyakan kepada budak itu, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Maka dia menjawab, "Allah fis sama." Lalu ketika ada orang mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di dalam dan seterusnya, ya. Ini menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada, ya. Eh, Ketika kita mengatakan kepada Allah, kepada seorang, tolong sebutkan kepada saya karakter, ya, yang tidak ada, maka kita tentu mengatakan sesuatu yang tidak ada itu adalah tidak begini, tidak begitu, tidak, kita hilangkan sifat dari dia. Nah, maka kalau kita lihat orang-orang yang menyimpang di dalam asma wa sifat ini, mereka ada di antara mereka yang menafikannya atau mentaktilnya secara parsial atau secara sebagian-sebagian, ada yang keseluruhannya. Nah, ketika kita berilmu tentang asma wa sifat ini, kita akan bisa membantah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi bagi orang-orang yang telah menyimpang di dalam mengenai asma dan sifat ini. Pemirsa yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka ditambah lagi mengenal asma dan sifat ini adalah ilmu yang akan menambah kita untuk mengenal Allah, yang akan membawa kita tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hambanya adalah orang yang paling
orang yang mengenal yang berilmu. Ulama yaitu orang-orang yang berilmu. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifatnya, maka semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pertemuan kita di dalam daurah kita ini, kita akan mempelajari tentang kaedah-kaedah di dalam mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dari lokasi Air Ange kita menyampaikan ringkasan ini langsung, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin boleh jadi penyampaian kami ini diganggu oleh musik-musik yang keluar, dan ini dari masjid-masjid, subhanallah, ya, yang seharusnya itu adalah tempat kita beribadah dan berzikir, membaca Al-Quran. Namun terkadang karena banyaknya mereka yang tidak tahu tentang bagaimana kita harus mengagungkan masjid, sehingga menjadikan masjid terkadang hampir seperti tempat konser, ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, dan kepada mereka dan kepada kaum muslimin semuanya diberikan hidayah untuk mendapatkan kebenaran beragama dengan ilmu sesuai dengan kitab dan sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.